Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mahendra, NPM 55. Kemudian ada teman saya Himayatul Hikmah, NPM 48. Kemudian Arfan Maulana, NPM 65. Dan yang terakhir Ayu Suci Lestari, NPM 83. Di sini kami dari Paralel B akan menjelaskan kimia organik tentang asam amino. Baik, asam amino adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Asam amino yang terdapat sebagai komponen protein mempunyai gugus NH2 pada atom karbon dari gugus COOH. Selanjutnya, asam-asam amino dapat diperoleh dari protein yang kita makan atau dari hasil degradasi protein di tubuh kita. Protein yang terdapat dalam makanan dicerna dalam lambung dan usus, menjadi asam-asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Protein dalam tubuh dibentuk dari asam amino. Bila ada kelebihan, asam amino akan diubah menjadi asam ketokutarat yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat. Asam amino mengalami katabolisme yang terjadi dalam dua tahapan. Yang pertama yaitu transaminasi, yaitu enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloseatat menghasilkan aspartat. Dan yang kedua yaitu diaminasi oksidatif, adalah pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Semua jaringan memiliki kemampuan untuk mensintesis asam amino non-enensial dengan melakukan remodeling asam amino, serta mengubah rangka karbon non-asam amino menjadi asam amino dan turunan lain yang mengandung nitrogen. Dalam bentuk larutan, asam amino ini bersifat amfoterik, yaitu cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Selanjutnya, asam amino termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena salah satu fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein. Asam amino pembentuk protein akan saling berikatan dengan ikatan peptida, sehingga dalam satu molekul di peptida mengandung satu ikatan peptida. Asam amino merupakan unsur-unsur yang membentuk protein. Kumpulan asam amino disebut sebagai protein. Sebagai contoh sederhana pengandaian, sebuah bangunan bisa diartikan sebagai protein, sedangkan semen, batu bata, atap, jendela, pintu, kayu, dan bahan-bahan yang membentuk bangunan tersebut bisa diibaratkan sebagai asam amino. Asam amino dapat diperoleh melalui asupan makanan seperti pada kacang-kacangan, misalnya kedelai, ikan gabus, dan produk susu. Kemudian sifat-sifat asam amino. Yang pertama, pada umumnya asam amino larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, aseton, dan kloroform. Yang kedua, asam amino mempunyai titik lebur yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam karboksilat atau amina. Yang ketiga, bersifat sebagai elektrolit. Untuk selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dari asam amino. Yang pertama di sini klasifikasi asam amino berdasarkan rantai samping penyusunnya, yaitu dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu ada gugus R nonpolar atau hidrofobik. Anggotanya yaitu antara lain alanin, valin, leusin, isoleusin, prolin, dan yang lainnya. Ciri-ciri dari gugus ini yaitu bersifat alifatik, bersifat hidrofobik, dan pada umumnya terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid. Yang kedua yaitu gugus R netral, tidak bermuatan polar. Asam amino ini beranggotakan yaitu lisin, serin, treonin, sistesin, dan yang lainnya. Ciri-ciri dari gugus ini yaitu
Gugus R tidak bermuatan, bersifat hidrofolik, cenderung terdapat di bagian luar protein. Pada asam amino sistein, gugus R terionisasi pada pH yang tinggi. Yang ketiga yaitu gugus R bermuatan positif. Beranggotakan yaitu lisin, arganin, dan histidin. Ciri-ciri dari asam amino ini yaitu bersifat basa dan bersifat polar. Pada asam amino histidin mempunyai muatan mendekati netral. Yang keempat yaitu gugus R yang bermuatan negatif. Untuk anggotanya yaitu aspartat dan glutamat. Ciri-cirinya yaitu bermuatan negatif dan bersifat asam. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan kemampuan tubuh untuk mensintesisnya. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu asam amino esensial, di mana asam amino ini tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Contohnya yaitu histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Contohnya di sini yaitu ada alanin, arginin, asparagin, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu asam amino esensial kondisional, di mana asam amino ini tidak dapat disintesis oleh tubuh karena pada keadaan sakit atau kurangnya prekursor. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.